Selamat pagi Good Kids, selamat hari Minggu buat Good Kids semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu juga buat Losa Anggra. Terima kasih Losa. Good Kids apa kabarnya? Baik semua ya, puji Tuhan kita semua baik dan dalam keadaan sehat. Nah Losa mau tanya nih, siapa Good Kids di rumah yang udah kangen banget ibadah di gereja? Angkat tangan. Aduh, tapi Losa nggak bisa lihat nih siapa aja yang angkat tangan di sana, Losa. Iya nih Losa. Karena kita terhalang jarak, tapi Losa yakin dan percaya bahwa Good Kids di rumah sudah sangat rindu untuk bersama-sama beribadah di gereja. Nah, walaupun kita masih beribadah di rumah maupun beribadah di gereja itu adalah sama-sama kita berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya walaupun Good Kids beribadah di rumah, tapi Good Kids harus tetap fokus, harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Oke Losa. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat pujian Aku Jalan Kebenaran. Biarlah Tuhan yang menjadi jalan kebenaran bagi kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kekuatan untuk bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing dan biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami sehingga ibadah kami dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Good Kids, Losa undang kita untuk bangkit berdiri. Di dalam pujian tadi kita mengatakan bahwa hanya di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Nah maka dari itu kita mau menyerahkan setiap langkah kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya.
Kids dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, Good Kids, keputusan yang terbesar adalah saat kita mau untuk mengikut Yesus seumur hidup kita. Kita harus berani untuk meninggalkan segala hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, Good Kids, yuk sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita dengan mengangkat pujian mengikut Yesus. Biarlah pujian ini terus mengingatkan kita untuk terus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Shalom Good Kids, apa kabar? Semoga kabar Good Kids baik-baik saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan mengenai perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang tidak ternilai. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan fokus, sehingga firman Tuhan dapat menyertai langkah kami dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, Good Kids, seperti doa tadi, di sini Lose Anggra ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Bagaimana kisahnya? Mari kita sama-sama membaca Matius 13 ayat 44 sampai 46. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, Good Kids, dari firman Tuhan tadi, kerajaan sorga digambarkan melalui dua kisah. Yang pertama yaitu kisah seseorang yang sedang berjalan, lalu dengan tidak sengaja ia menemukan harta karun. Ia sangat bersuka cita karena harta karun tersebut berisi barang-barang yang sangat berharga. Namun, ia tidak dapat mengambil harta karun tersebut begitu saja, karena ladang tempat harta karun itu milik orang lain. Lalu ia bergegas pulang menjual harta benda miliknya dan membeli ladang itu, sehingga ia dapat memiliki harta karun tadi. Kisah yang kedua mengenai seseorang pedagang mutiara. Ia sangat memahami betul kualitas dari suatu mutiara. Suatu hari ia menemukan mutiara yang sangat indah dan berkualitas terbaik.
Lalu ia segera pulang ke rumahnya, menjual harta benda miliknya, dan membeli mutiara tersebut. Nah, mengapa kerajaan sorga digambarkan melalui dua kisah tersebut? Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa kerajaan sorga itu sangatlah berharga. Tidak semua orang dapat menemukannya. Hanya orang-orang terpilih yang dapat menemukan kerajaan sorga. Lalu bagaimana kita dapat menemukan kerajaan sorga? Kerajaan sorga hanya dapat kita peroleh melalui jalan menjadi pengikut Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Namun menjadi pengikut Tuhan Yesus tidaklah mudah, Good Kids. Menjadi pengikut Yesus kita harus melakukan pengorbanan-pengorbanan. Tapi bukan berarti Good Kids menjual barang-barang milik Good Kids ya. Di sini pengorbanan yang dimaksud adalah kesenangan dunia. Misalnya untuk mengikuti sekolah minggu hari ini, Good Kids melakukan pengorbanan. Seperti tidak bisa menonton film kesukaan dan waktu bermain Good Kids. Namun dibanding pengorbanan Good Kids tadi, menjadi pengikut Tuhan Yesus sangatlah lebih berharga karena kita dapat memperoleh kerajaan surga dan keselamatan. Oleh karena itu, Good Kids, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan membesarkan tekad kita untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena kerajaan sorga hanya dapat kita peroleh melalui Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini dapat membuat kita semakin dekat dengan Tuhan hari demi hari. Nah, Good Kids, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Nah, itu ayat hafalannya, jangan lupa dihafalkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Semoga dari firman Tuhan yang disampaikan, kami dapat mendekatkan diri dengan Engkau dan membesarkan tekad kami menjadi murid Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sekian firman Tuhan dari Lausa Anggra. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Bye, Good Kids.